Jangan lupa kalian subscribe channel kami dan jangan lupa juga tekan tombol gerantungnya. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Purnama Julia Utami, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik. Pada semester ini, semester ganjil 2021-2022, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga seluruh proses pembelajaran kita masih menggunakan internet. Oke, salah satu kategorisasi dari keterampilan abad ke-21 adalah kawan-kawan mahasiswa memiliki kreativitas, berpikir kritis, inovasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi itu adalah salah satu CPMK, bukan salah banyak dari CPMK mata kuliah kita. Nah, keterampilan berpikir kritis ini sangat diperlukan, apalagi teman-teman sudah memasuki semester 5, di mana mata kuliah sosiologi politik ini merupakan mata kuliah wajib di mana teman-teman harus melihat, mengamati, dan mengelaborasi fenomena yang ada. Nah, ini adalah kawan-kawan mampu untuk menjelaskan konsep teoritis dari sosiologi politik dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Saya memaklumi bahwa beberapa wilayah di Kalimantan Tengah itu tidak memiliki jaringan internet. Oleh karenanya, mata kuliah kita ini akan didasarkan pada output yang teman-teman akan hasilkan di akhir semester nanti. Terus bagaimana proses diskusi antara saya sebagai pendidik dan teman-teman sebagai yang menerima didikan? No, tidak ada gap di situ karena kita sama-sama belajar di sini. Di satu sisi memang pandemi COVID itu harus mengekspos kemampuan terbaik kita untuk bisa mengikuti seluruh proses pembelajaran yang didasarkan pada output, tidak cuma hanya kehadiran saja, karena dalam kurikulum kita kehadiran itu tidak masuk dalam indikator penilaian, tapi menjadi indikator pertimbangan untuk kawan-kawan mengikuti ujian akhir semester. Harapannya setiap minggu nanti teman-teman akan melaporkan kepada saya melalui e-learning UPR atau Google Classroom atau apapun yang akan kita sepakati nanti berkaitan dengan proses dan temuan teman-teman di lapangan. Saya meyakini tidak semua kawan-kawan berada di Kota Palangkaraya. Oleh karenanya, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitar. Manfaatnya apa? Teman-teman bisa melihat fenomena yang terjadi di lingkungan teman-teman dan mengelaborasikannya dengan teori yang ada. Gitu. Kita memulai kuliah itu pada tanggal 23 Agustus ya, 23 Agustus. Pada mata kuliah sosiologi politik ini kita akan cukup banyak belajar kerangka teori dan juga separuhnya lagi adalah menganalisis fenomena di lapangan berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Mata kuliah kita ini terdiri atas 3 SKS yang memiliki makna 136 jam selama satu semester. Dalam proses pembelajaran kita akan sangat membutuhkan yang namanya kolaborasi kelompok, di mana kolaborasi kelompok ini akan saya gunakan untuk kolaborasi kelompok besar, di mana teman-teman satu kelas sebanyak kelompok besar itu terdiri atas 60 mahasiswa yang terdaftar di kelas B ya. 60 mahasiswa ini akan dibagi lagi menjadi 6 buah kelompok kecil untuk mengelaborasi buku preferensi kita yang akan dikumpulkan pada saat ujian tengah semester. Jadi kita punya kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar, kelompok kecil, dan individu. Perkuliahan kita dimulai pada tanggal 23 Agustus dan akan berakhir pada tanggal 6 Desember 2021. Proses pembelajaran kita sampai dengan hari ini adalah full daring, di mana kawan-kawan itu sedapat mungkin, semaksimal mungkin belajar secara mandiri dan saya yang mengarahkan. Untuk output mata kuliah kita, saya menginginkan teman-teman membuat karya
Sebagai proses penilaian pada masa UTS dan UAS nanti. Di dalam prosesnya nanti teman-teman akan dibagi menjadi satu buah kelompok besar yang berisi 60 peserta mata kuliah ini dan juga kelompok kecil yang terdiri atas 10 peserta dari mata kuliah ini. Yang masing-masing tugasnya teman-teman dianjurkan untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi sesama anggota kelompok dan mengakomodir seluruh perbedaan yang tercipta dari dinamika kelompok tersebut. Adapun proses pelaporan akan saya buatkan classroom untuk teman-teman menginput tugas-tugas yang saya berikan. Saya menyadari tidak semua wilayah di Kalimantan Tengah atau kawan-kawan yang masih berada di luar Pulau Kalimantan itu memiliki internet yang stabil. Oleh karenanya, harapan saya teman-teman bisa belajar melalui fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Proses belajar ini akan saya minta laporannya ketika UAS tiba di minggu pertama, minggu kedua, bulan Desember. Mungkin itu dulu pemaparan dari saya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.